السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kalian itu tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak sekali. Saking banyaknya sampai tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Yang pertama kali, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita dijadikan sebagai manusia, makhluk yang terbaik, makhluk yang terbaik bentuknya. Inilah manusia. Manusia ini kalau kita lihat maka betul-betul sempurna. Dia berjalan dengan kedua kakinya, kupingnya berada di samping, matanya menghadap ke depan, hidungnya berada di depan, lubang hidungnya mengarah ke bawah. Ini adalah suatu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita bayangkan apa yang terjadi bila hidung manusia itu menghadap ke atas. Setiap hujan pelepekan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu nanti pada akhir zaman akan ada orang-orang yang min matanya. Maka Allah sediakan hidung di depan untuk cantolan kacamata. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan kalau hidung kita ini tidak seperti hidung kita yang sekarang, bagaimana kita memakai kacamata? Ini kayaknya biasa, tapi sebetulnya ini nikmat yang luar biasa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk-makhluk Allah yang paling pintar meludah adalah manusia. Selain manusia tidak bisa meludah, hadirin. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar juga. Bagaimana kita bayangkan kalau kambing bisa meludah, sapi bisa meludah.
Tengah-tengah kita jalan diludahi kuda, Masya Allah. Jadi adalah termasuk suatu kenikmatan yang luar biasa juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Manusia ini membutuhkan ayam, maka Allah ciptakan ayam. Manusia ini membutuhkan kambing, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kambing. Semakin perkara itu dibutuhkan oleh manusia, semakin gak ada habisnya. Kalau kita minta data kepada pembantai ayam itu, Pak, satu hari berapa ratus ribu, berapa juta ayam yang melayang nyawanya. Tapi ya, ayam tuh ada terus. Tapi perkara-perkara yang tidak terlalu dibutuhkan manusia, umpamanya kucing, anjing, maka walaupun sekali beranak itu anjing 10, 12, tetap saja jumlahnya anjing itu tidak sebanyak ayam. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita syukur kepada Allah. Masyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita napas. Kita bisa menghirup udara gratisan 60 tahun. Masya Allah. Ini adalah suatu nikmat yang besar juga. Kalau kita belum sakit paru-paru, kita belum akan tahu mahalnya udara. Nanti kalau kita sudah sakit paru-paru, sudah harus pakai oksigen 1 jam 500.000, baru tahu ternyata udara itu nikmat yang besar. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mensyukuri. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah ini bukan nikmat murahan, nikmat yang mahal, yang tidak mungkin kita mampu membelinya. Suatu ketika diceritakan, ada seorang yang dia itu ibadah terus kepada Allah 500 tahun. Kalau kita ini umurnya 70 tahun, ibadahnya umpamanya dihitung-hitung itu nggak sampai 10 tahun insya Allah. Di antara 10 tahun itu yang sungguh-sungguh berapa tahun? Di antara 10 tahun itu, di antara yang sungguh-sungguh itu berapa yang ikhlas kepada Allah? Masya Allah. Maka ringkas cerita, akhirnya dia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mau dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku. Maka orang ahli ibadah tadi mengatakan, ya Allah, masa masuk surga dengan rahmatmu ya Allah? Saya pengen masuk surga dengan amalku ya Allah. Saya ini di dunia amal 500 tahun loh, gak sebentar loh. Oh gitu, ya boleh. Tapi dihitung dulu. Dulu di dunia kamu mengibadah, tapi di dunia kamu juga saya beri nikmat. Maka kita persentase. Sekarang nikmatku dengan amalmu itu masih banyak mana? Maka dihitung. Setelah dihitung, nikmat setelah dihitung, sholatnya itu ibadahnya kita anggap nilainya 1000. Dan Allah memberikan kepada dia nikmat yang banyak sekali. Untuk membayar nikmat mata saja, itu ibadah 500 tahun tidak cukup hadirin. Jadi ini perlu kita pahami, nikmat Allah itu nikmat yang tidak murahan, nikmat yang mahal ini. Andai kata seluruh amal kita ini kita berikan kepada Allah untuk membayar nikmat tersebut, ibadah 500 tahun tidak cukup hadirin. Maka kita ini kalau ibadah jangan sekali-kali kula niku men kathah lo ngibadahi.
Inggih kathah ngibadahe tapi nggih kathah nikmate Allah dumateng kita. Nek umpama kon bayar ibadah kita ini Masya Allah tinggi bayar nikmate mikir mon insyaallah mboten cekak. Ngotos pundi kita niki kedah syukur dumateng peparingi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Maka nikmat mata, nikmat udara, nikmat kekuatan, nikmat berpikir, nikmat bisa makan, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Orang kafir juga diberi, orang iman juga diberi. Orang iman diberi kesehatan, orang kafir pun diberi kesehatan juga. Bahkan kesehatannya orang kafir itu biasanya lebih maju. Di dalam Al-Quran kalau kita ini dikatakan oleh Allah, kalau kamu melihat orang-orang kafir, tu'jibuka ajsaduhum, kamu akan heran melihat jasad-jasad mereka. Kok seger-seger, kok sehat-sehat. Jadi orang kafir dengan orang iman, urusan nikmat-nikmat dunia ini sama-sama diberinya. Tapi ada satu nikmat Allah yang sangat mahal, yang hanya dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat amal soleh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bisa beriman kepada Allah, nikmat bisa beramal, bisa sholat, bisa ngaji, bisa duduk di dalam majelis bayan. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat-sangat besar nilainya. Ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Semoga kita termasuk orang-orang dicintai oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa sholat, bisa syahadat. Ini nikmat yang besar. Lah kok bisa nikmat yang besar hadirin? Iya. Karena kalau kita ini punya iman, kalau kita ini punya amal soleh, maka seakan-akan kita ini punya karcis masuk surga hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah punya karcis naik bis, kira-kira boleh nggak naik bis itu hadirin? Ya jelas bolehnya. Lah begitu juga kalau dalam hati kita itu ada iman kepada Allah, ya mesti insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan naik bis itu orang yang dilihat karcisnya atau dilihat orangnya? Karcisnya. Ini walaupun nggak pernah mandi, ya, bajunya compang-camping, tapi kalau dia datang ke loket bis, Pak saya mau naik bisnya, ini karcisnya, kira-kira boleh naik ya? Boleh naik. Walaupun pakai jas, dasi, rapi, habis mandi, ngegat bis, karcisnya mana Pak? Loh saya ini bersih loh. Ya bersih, karcisnya mana? Nggak punya, nggak boleh naik. Lah surga juga begitu hadirin. Kalau kita dalam hati kita ini ada iman pada Allah, melarat sugih nggih monggo mawon mlebu surga. Mboten wonten istilah lha sampeyan niku biyen dadi petani gak oleh mlebu surga lho. Kula niki ada iman lho. Nah. Jadi surga niku kaitane kalih iman, mboten kaitane kalih melarat kalih sugih. Sugih kaya apa nek gak dilebokne surga nek mboten gadah iman nggih mboten asal mlebu surga. Melarate kaya napa? Nek mboten gadah iman, nek gadah iman nggih tetep angsal mlebu surga. Monggo hadirin kang kula muliakan, terus pundi kita syukur diparingi iman kalih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ini. Menanamkan rasa syukur di dalam hati ini penting. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita ini kudu syukur, kudu seneng di yang iman.
Hadirin kang kula muliakan, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama ini kurang berkembang? Kemudian kemaksiatan itu berkembang di mana-mana. Nah, kenapa? Karena sebabnya orang-orang kafir yang menyebarkan kemaksiatan itu, mereka punya pemikiran dengan menyebarkan kemaksiatan saya akan mendapatkan keuntungan. Mereka membuat perjudian, mereka membuat diskotik, mereka membuat narkoba. Kok semangat sekali? Karena menurut mereka ini menguntungkan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang memberantas kemaksiatan, ya seperti kita ini usaha memberantas kemaksiatan, tapi kita ini punya pemahaman mengamalkan agama, menghancurkan kemaksiatan itu memberatkan saya. Pak, monggo Pak, medal sekawan wulan. Lah terus anak kali bojo kula sinten sing ngopeni? Nah, kita niku nembe ditaskil mawon sampun melilik. Nah, dereng budal iku sampun melilik, apa meneh budal. Tuwa mbah mlilike. Ada dengan kula muliakan. Dados kita niku wong kafir nyebarne maksiate kanthi semangat, lah kita niku ngamalne agama rumangsane ngebot-ngeboti. Akhirnya napa? Agama ngludhek wonten kampung kita mboten tersebar ke seluruh alam. Gara-gara napa? Gara-gara kita ini ngamal agama ora syukur. Ngoten pundi hadirin ingkang kula muliakan, kita syukuri nikmat ingkang ageng niki. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu syukur, maka sungguh-sungguh aku akan menambah. Jadi Allah niku ngendikane mboten nek kowe syukur tak tambah, mboten. Nek kowe syukur betul-betul saya tambah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mboten dolanan niki urusan syukur nih. Pokoknya nek kowe syukur arep tak tambah. Jadi bagaimana hadirin maksudnya? Maksudnya kalau kita ini semakin syukur, maka Allah akan tambah. Kalau kita ini syukur diberi taskilan oleh Allah di kampung kita 1 orang saja, maka Allah akan tambah jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Pripun mahalah panjenengan? Bagaimana mahalahmu, Pak? Mahalah saya ini mahalahnya Bani Israel, Pak. Di taskil 1 tuh ngengkelnya itu 1000 kata-kata. Memang betul-betul sulit. Nah, taskilan Bapak itu yang 1 itu cuma 1 untuk apa itu 1? Lah inilah yang menyebabkan mahalah kita nggak berkembang ya ini ya. Kita ini mengatakan nggih namung setunggal niku mawon, nggih mboten tambah-tambah sampai saniki. Lah gara-gara sampean ku sanjang mboten tambah-tambah niku akhire mboten tambah tenan kali Gusti Allah. Tapi hadirin kang kula muliakan, nek kita niku ditangleti pripun mahalah jenengan? Masya Allah, luar biasa. Taskilane pinten, Pak? Allah sampun maringi setunggal nih, Masya Allah. Ini betul-betul nikmat Allah kepada saya ini, sudah diberi 1 ini. Oh, nanti kalau kita ini optimis seperti itu, nanti mahalah kita taskil gampang. Maka bagaimana hadirin, kita ini syukur biar selalu ditambah oleh Allah. Insyaallah hadirin. Dan ditambah itu jangan dipahami mesti ditambah materinya. Kadang-kadang ditambah itu ditambah barokahnya. Pak, saya ini sudah syukur diberi uang gaji 1 juta, tapi kok sampai sekarang 1 juta aja gak naik-naik. Ditambah itu bukan mesti angkanya, ditambah itu kadang-kadang barokahnya. Dulu sebelum syukur gaji kita memang 1 juta, tapi baru sampai rumah istrinya mencegat, Pak ini jatah kewulanan 500.000 berani. Maka uang kita tinggal 500.000. Baru berjalan berapa langkah datang anaknya, Pak beli ini HP. 1 juta kita sudah tidak megang apa-apa. Ini tutup 1 juta, tapi sampai rumah
Lho kowe gak njaluk duit to, Nduk? Aku gak seneng donya. Aku pengen ngekrom jamaah masyhur iki lho. Nek urusan donya wis gak doyan. Akhirnya 1 juta utuh. Anaknya dugi, Pak njaluk duit Pak, nggo ngekrom jamaah ning masjid. Akhirnya 1 juta, ketoke namung 1 juta, tapi uripe tentrem, duwike mboten kalong. Niku luwih menak pundi kalih duwike 2 juta nembe diki omah langsung entek. Penak pundi hadirin? Ya tetep penak 1 juta tapi barokah. Kadang-kadang kita niku mboten pahami. Kula niku mensyukur, saya itu sudah syukur, tapi kok segini-segini aja. Loh, Allah Subhanahu wa taala itu akan nambah, tapi kan Allah tidak memberitahu yang ditambah apanya. Maka kita itu yang penting pokoknya syukur terus setiap saat. Insyaallah hadirin. Semakin syukur semakin banyak tambahannya. Kalau syukur kita kepada Allah itu semakin tinggi, maka semakin tinggi tambahannya dari Allah SWT. Nah, syukur tinggi, syukur rendah itu ukurannya apa? Syukur tinggi, syukur rendah itu kalau tampak tandanya. Kalau tandanya syukur tampak, berarti syukurnya besar, layak ditambah oleh Allah. Tapi kalau tandanya syukur nggak tampak, berarti syukur kecil, maka dia ini akan ditambah oleh Allah tapi dikit. Nah, tandanya syukur itu apa? Tandanya syukur itu dia itu tampak gembira. Ketok seneng, guyu mau uripe. Kang, sampean ini tak delok. Kalau saya lihat tuh ya hidupnya pas-pasan. Mencangkul kadang-kadang panen, kadang-kadang tidak. Tapi kok gembira terus begini? Lah bagaimana nggak gembira? Saya punya iman dengan amal soleh kok. Nah, kalau orang seperti ini menampakkan kegembiraannya, maka dia ini berarti syukur yang betulan. Tapi kalau iman tuh murung terus, lo Kang, kamu tuh kok murung terus? Kamu kan PNS, gajinya kan banyak. Iya, gaji saya banyak, tapi masalah saya juga banyak. Berarti kita ini berarti nggak syukur, masih memenangkan murungnya daripada kegembiraannya. Maka orang seperti ini nggak bisa dikatakan syukur. Orang yang syukur itu orang yang menampakkan kegembiraannya dan melupakan susahnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kaki kita kesandung, maka bagaimana kita ini? Sakit sekali kaki saya ini. Tapi kalau ketika kita ini kesakitan, tiba-tiba ada orang lewat, Pak, ini loh Pak, saya punya uang 1 miliar. Kita gembira atau kita masih mikirkan sakitnya kaki, hadirin? Kita mesti akan gembira, sakit kaki salah lecet sidik aja, gak apa-apa, sebenarnya 1 miliar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dunia diuji oleh Allah, masalah dikit ngeluh, masalah dikit ngeluh. Berarti kita tuh lupa diberi nikmat Allah yang besar, yaitu iman. Kalau orang tuh yang dipikirkan tuh nikmat iman, kesandung sidik, cek gede iman, gak apa-apa. Dimarahi istrinya, alah cek gede iman, gak apa-apa. Itu namanya orang yang syukur betulan itu seperti itu. Setiap ada masalah nggak ke markas. Loh Pak, kok nggak jarang ke markas sekarang, bagaimana? Iya, kemarin tuh kambing saya kesleo. Berarti kita itu masih memenangkan dunia daripada amal agama, menunjukkan kita ini nggak syukur kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya syukur kita ini menjadi syukur yang tinggi, bagaimana kita ini tampakkan kegembiraan kita ketika kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah gembira itu, senang itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada senang betulan, ada senang yang biasa-biasa. Lah yang dinilai oleh Allah ini adalah senang yang betulan. Kalau senang-senang yang biasa-biasa itu nanti ya nilainya biasa juga. Senang yang betulan itu yang ada nilainya di sisi Allah. Senang yang betulan itu yang seperti apa?
Senang betulan itu adalah senang yang ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya orang senang betulan yang pertama kali dia akan merawat perkara yang disenangi. Itu tandanya orang senang betulan, dia merawat perkara yang disenangi. Hadirin mulia, kalau kita ini ngelumbuknya duit pirang-pirang tahun, akhirnya genep untuk motor anyar, kita senang nggak hadirin? Senang. Maka motor baru tadi itu nggak boleh kena panas, ya kan? Hujan dikit langsung kita cuci, kita rawat betul. Ada orang lihat, kan, jangan dekat-dekat, lecet nanti motor saya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mau minjem motor kita, maka kita kasih bayan hidayah. Innalhamdulillah, ini motor baru, maka kalau pakai harus gigi satu, nggak boleh ngebut-ngebut, pokoknya bayan hidayah ini. Tapi hadirin mulia, ketika motor itu sudah kita pakai 2 tahun, 3 tahun, maka senang kita kepada motor itu umumnya manusia. Ada juga manusia nggak umum, sudah motornya jelek juga masih pelit juga ada. Hadirin mulia, setelah 3 tahun 4 tahun biasanya senang kita kepada motor tadi sudah mudar, maka kepanasan yang ngarep markas ben motor elek, lecet, jatuh, dipinjam karbon yang lainnya, nggih monggo niki kula nggih ikram jamaah kok. Ketoke itu menanan bano terus gak seneng. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika cinta kita itu mudar, maka kita ini sudah tidak mau merawat lagi. Nah, begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu katanya senang betul kepada iman, tandanya apa? Kita rawat betul iman kita ini. Jangan sampai kita ini tersentuh oleh kemaksiatan. Jangan sampai iman kita diganggu oleh orang-orang yang tidak jelas. Iman dijaga, dijauhkan dari kemaksiatan. Imannya itu diservis terus dengan menjaga nisabnya 40 hari, 4 bulan itu servis iman. Kalau karbon itu kalau pekerja dakwah ini nisabnya nggak ajek, itu seperti motor itu servisnya nggak rajin. Nanti lama-lama itu digas nggak bisa, lama-lama dijalankan nggak bisa motornya itu. Nah, karbon pekerja dakwah juga begitu. Tahun ini nisab motornya kenceng, khususi jaulah itu ajek. Nanti kalau sudah 2 tahun itu biasanya jaulahnya kurang ajek. Nanti genap 3 tahun jaulahnya sudah nggak kuat. Nanti genap 4 tahun sudah lupa jaulah itu apa. Ya seperti motor itu kalau nggak pernah diservis lama-lama macet, nggak bisa jalan. Lah iman juga begitu, kalau nggak pernah diservis, nggak pernah dijaga, maka iman nanti akan lama-lama agak macet begitu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini tandanya senang betul dengan iman, bagaimana kita jaga iman kita dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tandanya orang itu senang betulan, maka dia itu mesti akan menyimpan perkara yang disenangi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, iman itu saya ibaratkan karcis masuk surga. Kalau kita ini punya karcis naik pesawat ke Mekah atau ke India, mahal gak hadirin? Mahal. Maka tiket tadi kita simpan betulan atau kita taruh di pinggir jalan? Kita simpan betulan hadirin. Loh kok disimpan cuma kertas gitu aja loh Pak? Ini kertas tapi bisa sampai India ini. Walaupun promo ini bisa sampai India ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga iman itu, kalau tandanya kita senang kepada iman, maka kita simpan iman kita. Nyimpannya di mana? Kalau uang nyimpannya di bank, kalau tiket nyimpannya di tas atau di dompet. Kalau iman tuh nyimpannya di masjid hadirin. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang dia itu rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu beriman. Nah, begitu juga hadirin. Kalau kita itu ingin nyimpan iman kita biar aman tidak dicuri maling, maka simpanlah iman kita ke masjid
dengan cara kita hidupkan amal masjid. Insyaallah hadirin. Kalau kita tuh nggak pernah ke masjid, maka seperti tiket itu ditaruh di pinggir jalan. Maka ketika kita tidak waspada, tiba-tiba orang sudah ngambil tiketnya. Nah begitu juga kita ini. Kalau kita jarang ke masjid, jarang sholat, jarang ibadah, jarang menghidupkan taklim di masjid, maka iman kita seperti ditaruh di pinggir jalan. Lengah sedikit, setan langsung datang, diambil oleh setan. Akhirnya kita nggak punya iman. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana orang itu dirajinkan di masjid. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan. Ini uang sudah kita simpan di bank. Tapi kalau bank itu nggak ada satpamnya, kira-kira bagaimana? Ya tetap jebol juga, akan datang maling ke bank, jebol lemarinya. Nah, begitu juga iman ini, walaupun kita simpan di masjid, kalau nggak ada satpamnya, nanti setan sampai masjid pun datang juga. Satpamnya siapa? Satpamnya orang-orang iman yang lain. Kalau kita cari satpam, orang-orang iman yang lain itu kita kumpulkan, kita ajak ke masjid sama-sama, maka mereka itu seakan-akan satpam kita, satpam iman kita. Sehingga akhirnya kita nanti akan selamat. Tapi kalau kita tuh ke masjid sendirian, sholat dewe, nanti tiba-tiba setan datang dicuri, akhirnya kita nggak ke masjid lagi. Tapi kalau kita ini temannya banyak, nggak ke masjid sekali, khusus sih Pak, kalau kemarin nggak ke masjid, nah, diusuli, nisabnya nggak jalan, diusuli sampai waleh diusuli. Nah, karena apa? Karena kita ini sudah ada satpamnya. Maka iman tuh mau dicolong setan, dijukuk neh karo karkun liane. Mau dicolong setan, diambil lagi sama karkun lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya selamat. Tapi kalau kita nggak punya satpam, maka iman kita itu dalam bahaya. Maka bagaimana kita ini harus cari satpam sebanyak-banyaknya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan. Kira-kira satpam itu kalau kerja nggak dibayar mau nggak hadirin? Nggak mau. Insya Allah zaman sekarang itu orang seikhlas apapun suruh kerja sama kita nggak dibayar nggak mau. Nah begitu juga kalau kita pengen cari satpam untuk menjaga iman kita, kita harus baik kepada mereka hadirin. Kita ikram, kita muliakan. Ketika ada kesusahan kita bantu. Maka nanti satpam-satpam kita akan betah di masjid. Tapi kalau satpam-satpam kita ini jak masjid terus gak diopeni, yang penting ditaskil, keluarganya gak pernah dilusroh, maka akhirnya satpam tadi akan sakit hati, nggak mau jaga kita. Yang rugi siapa? Kita sendiri hadirin. Maka bagaimana teman-teman karkun kita, teman-teman pekerja dakwah ini, jangan kita biarkan saja, tapi kita jaga terus. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya iman terjaga, maka ditaruh di masjid dan cari teman-teman untuk menjaga iman kita. Nah sekarang ini kita sudah ke masjid, tapi teman kita itu masih kurang, musuh kita itu banyak. Kalau yang mau nyuri iman kita ini satu orang, maka satpam satu cukup. Nah yang mau nyuri itu setan dengan seluruh pasukannya loh, dan anaknya setan itu banyaknya pol. Maka berarti taskilan sebanyak apapun kita harus merasa tidak cukup terus. Maka sekarang hadirin, bagaimana kita cari taskilan sebanyak-banyaknya. Insyaallah hadirin. Nah, cari taskilan itu paling mudah kalau kita keluar fisabilillah. Kalau kita nggak keluar itu biasanya sulit cari taskilan. Maka yang niat mau cari satpam untuk menjaga imannya, silahkan daftarkan nama 4 bulan 1 tahun. Insyaallah. Monggo. Nah. Insyaallah semuanya hadirin. Nggih, sakniki takror